SEA Games ini menjadi ajang batu loncatan untuk atlet-atlet junior yang akan bertanding di event multi event untuk mendapatkan jam terbang tersebut, biar pengalaman multi eventnya baik di SEA Games, nanti naik lagi di Asian Games sampai di Olimpiade, itu harapannya nanti pengalamannya semakin membaik dan semakin bagus. Nah, semoga kita bisa mengamankan 2-3 emas, itu sudah bisa mengunci posisi juara umum di cabur panjat tebing. Ya kalau ngutip ininya Bung Karno, Hari Pahlawan ya, tuntutlah keinginan cita-citamu setinggi langit gitu kan. Kalau kau jatuh nanti jatuhnya di bintang-bintang gitu. Ya paling tidak gitu, goalsnya kita Olimpiade. Nanti apes-apesnya kan juara Asia, apes-apesnya lagi juara Asia Tenggara. Itu nggak apes bang. Halo, selamat pagi, selamat berjumpa. Saya Asrofi kali ini menjadi host Anda selama 1 jam ke depan menuju SEA Games 2025 Thailand. Sebuah rangkaian acara yang disiapkan oleh Alsinta untuk mengetahui sejauh mana persiapan timnas Indonesia menghadapi SEA Games di Thailand nanti. Dan kali ini kami ada di dekat Jakarta, tidak di Jakarta, tapi di kota Bekasi. Lebih tepatnya di kawasan Harapan Indah dari training camp yang dimiliki oleh induk organisasi panjat tebing Indonesia. Kali ini kami ada di Hotel Santika Harapan Indah Kota Bekasi. Dan sudah bersama kami ada pelatih timnas Indonesia untuk panjat tebing dan juga satu atlet panjat tebing yang sudah dipersiapkan untuk SEA Games 2025 di Thailand nanti. Saya kenalkan langsung, Anda pasti kenal beliau. Head coach dari timnas panjat tebing Indonesia, Coach Hendra Basir. Selamat pagi, Coach. Selamat pagi Mas Hasan. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Saya lihat pagi-pagi sudah kegiatan banyak karena kita sampai tadi jam 7 ya, Coach ya. Iya. Sudah sarapan, anak-anak juga sudah latihan semua. Ya, sekarang lagi baru mulai proses berlatih. Nanti kita tanya gimana persiapannya untuk SEA Games 2025. Tapi kali ini juga sudah bersama saya ada atlet yang baru berusia 21 tahun, Sukma Lintang Cahyani, atlet sektor lead putri, betul ya? Iya benar. Lead itu apa sih? Bedanya lead sama yang lain, kita nggak tahu ya. Lead itu apa, yang mana ya tuh? Lead itu yang tinggi-tinggian. Jadi kita manjat sampai di titik tertingginya. Oke. Ya. Bedanya Bedanya dengan yang cepat itu? kalau yang speed kan kecepatan, kalau lead tinggi-tinggian gitu. Jadi lebih berat ininya, tracknya? Iya. Oke, sebutannya apa tadi, saya tanya ke Bang Endrat lebih dahulu deh. Bang, kita tahu 2025 SEA Games di Thailand, kita punya target yang tinggi kayaknya ya untuk panjat tebing. Karena kita tahu prestasi kita kemarin di Olimpiade bagaimana, di Asian Games sebelumnya kita juga bagaimana. Kali ini levelnya kan agak di bawah nih Bang. Persiapannya gimana Bang? Ya, jadi sesuai dengan rencana strategi Indonesia, untuk program jangka panjangnya itu kita memprioritaskan keberlangsungannya. Jadi sustainability-nya. Target jangka panjangnya adalah menuju Indonesia Emas 2045, di mana setahun sebelum 100 tahun Indonesia Merdeka itu ada Olimpiade 2044. Nah, harapannya bahwa prestasi panjat tebing Indonesia di Olimpiade 2044 itu bisa merata prestasinya, baik di kategori sekarang kan kategori speednya yang dapat medali emas di Olimpik, baik di speed maupun di kategori lead dan kategori boulder. Nah, boulder. Jadi di panjat tebing itu ada 3 kategori. Nah, harapannya adalah pemerataan prestasi dunia di 3 kategori tersebut. Nah, salah satunya adalah SEA Games ini menjadi ajang batu loncatan untuk atlet-atlet junior yang akan bertanding di event multi event untuk mendapatkan jam terbang tersebut, biar pengalaman multi eventnya baik di SEA Games, nanti naik lagi di Asian Games sampai di Olimpiade, itu harapannya nanti pengalamannya semakin membaik dan semakin bagus. Nah, ya memang dari rencana strategik itu kategori lead dan boulder ini kita memang sedang develop. Sudah dari 4 tahun yang lalu program ini berjalan, dan itu harapannya adalah sustainability dari program tersebut akan menghasilkan
insya Allah prestasi yang levelnya sama dengan kategori-kategori unggulan gitu. Di target apa nih sama Mbak Yeni kalau teman-teman? Ya, memang karena di SEA Games ini tadi ya sustainability ada level level atlet yang bertanding. Kita menurunkan atlet-atlet yang usia muda. Namun level persaingan mereka juga ada di level untuk di SEA Games di Asia Tenggara sendiri itu sangat bersaing. Meskipun mereka yang lain nih usia senior. muda. Meskipun misal negara lain senior. Ya. Oke. Kita sudah memperhitungkan itu dan memang semoga kita bisa mengamankan 2-3 emas. Itu sudah bisa mengunci posisi juara umum di cabur panjat tebing gitu. Yang mana Bang yang kita kan unggul ya di speed. Apakah yang lain juga ditargetkan? Untuk kelas Asia Tenggara kita di mana tuh? Misalnya untuk lead dan satu lagi saya lupa lah gitu kategorinya Bang. Iya, boulder ya. Jadi 6 medali emas yang diperebutkan, 3 di putra, 3 dan putri itu kan semuanya individual. Nah, salah satu yang ditargetkan adalah Lintang ini di kategori lead putri. Oke, pantas ada di sini ya. Jadi dari 2-3 emas yang ditargetkan itu probability kemungkinan untuk meraih medali emasnya itu salah satu yang tertinggi ada di kategori lead putri dan itu ada pada Taunya dari mana Bang? Ya evaluasinya kan dari pertandingan-pertandingan. Makanya walaupun SEA Games tapi jam terbang Lintang mengikuti dan teman-temannya yang mengikuti kejuaraan dunia gitu. Nah, di kejuaraan dunia kan ada beberapa peserta dari kawasan Asia Tenggara juga. Jadi kita sudah bisa mengukur kemampuan di situ. Kan orang udah pada kenal ya Desak, yang lain-lain lah, Kirom dan sebagainya. Diturunkan nggak untuk SEA Games ini? Mereka difokuskan untuk Asian Games dan Olimpiade. Jadi mereka Jadi yang second layernya yang kita masuknya mainkan. senior ya, mereka kategorinya. Ibaratnya kalau di sini. Ibaratnya senior. Ya, meskipun bersama-sama senior ya kalau Walaupun sekarang. usianya masih 23 tahun. Iya, sangat muda Bang. 25. Itu dapat barang dari mana sih Bang? Kalau sebetulnya. Ya karena memang pembinaan dari FTI sendiri kan berjenjang dari level klub, terus level pengurus kota, kabupaten, terus naik lagi levelnya di pengurus provinsi, sampai akhirnya ya di level tim nasional gitu. Waktu mereka masuk kan pasti umurnya masih sangat muda ya. Ya kurang lebih Belasan lah 15 tahun. Dulu Lintang bergabung usia 15 ya. 15. 16 tahun, 16 tahun. Ceritanya gimana Lintang? Nanti saya mau tanya yang lain ya. Lintang tuh ceritanya gimana? Dulu bergabung ke olahraga panjat tebing secara ini sebutannya pro atau bukan Bang? Olahraganya kategori amatir karena Iya. belum profesional. Tapi kalau di kejuaraan dunia masih kejuaraan elit. Iya. Level elit. Gimana ceritanya masuk ke olahraga panjat tebing Lintang? Perempuan lah ini. Kalau di pertama kali ngikutnya ya, ikut pertama kali itu sebenarnya cuma nemenin Mas buat latihan. Kakaknya, Kakak oke. latihan. Terus dilirik sama pelatih yang di Jogja itu. Terus disuruh latihan. kok dilirik? Iya Oh, kan gitu, ngikut latihan. Oh, Jadi sekalian dicoba gitu. Terus akhirnya nyoba bisa juga kelihatan ada ini nih ada potensi dibilang gitu. Terus akhirnya rutin latihan diikutin lah 3 bulan latihan diikutin lomba antar Jawa Bali di Jepara. Itu pertama kali. Terus dan puji Tuhan langsung dapat juara 3. Ikut langsung juara. Iya. Ikut di event pertama? Iya, kategori Aduh. lead juga. Setelah itu ketemu sama Bang Hendra tuh gimana ceritanya? Kalau ketemu Bang Hendra langsung itu pas ada pelatnas di Jogja. Udah dipilih tapi? Belum, itu Oke. baru masih kecil kan masih Umur berapa latihan. waktu itu? Umur 15 tahun, 14 masih SMP tahun ya? deh, iya. Iya. Iya SMP. SMP sudah SD. masuk secara keolahragaan. SD sih mulai. SD, wah Iya. hebat ya. Saya SD masih main gundu loh. Pernah main gundu nggak sih Lintang ini ya? Tapi nanti kita mau tanya lebih dalam ya. Yang mau tanya boleh. Kalau ada yang mau gabung via WA juga boleh ya. Nanti kami sampaikan ke Bang Hendra ataupun juga Lintang. Saya tertarik dengan Lintang yang karena banyak anak yang berbeda gitu Lintang. Misalnya umumnya gitu kan. Lintang kan nggak umum ya dalam perspektif positif gitu. Waktu penasaran antar kakak, kemudian cobain, kemudian ternyata malah dapat prestasi. Rasanya gimana? Ini karena keterpaksaan atau karena ada rasa apa di dalamnya sih? Awalnya happy aja sih Happy. kan tertarik gitu kan. menarik nih kayaknya. Tapi kan nggak umum cewek nih misalnya itu ya. Gimana tuh Lintang? Waktu itu
perspektif di otaknya itu apa sih yang dibentuk? Seru sih waktu itu, Oh, jadi oke. kan masih kecil, jadi ya udah seru-seruan aja. Ah. Terus makin kesini makin diseriusin, difokusin buat Nah sekarang kan pasti beda tuh cara pandangnya. Lintang kan sudah keliling dunia nih, iya. sudah banyak kompetisi yang diikuti. Nah kalau Lintang nilai di Lintang sudah sejauh mana? Sudah di tahap apa nih? Apakah masih butuh mengejar? Pasti udah apa masih dalam kategori Ah, lumayan agak jauh ya, Ah. tapi udah mulai bersaing ya Bang ya. mulai bersaing di level dunia ya? Iya. Nah kalau di level Asia Tenggara dengan SEA Games-nya Lintang, kira-kira Lintang mau ngapain nih? Targetnya tinggi loh, medali emas. Iya. Saya percaya Coach Hendra udah menargetkan itu, berarti udah ada emang udah ada Sudah tahu. potensi ya, Iya. potensi untuk mendapatkan medali emas itu. Pernah ketemu dengan atlet-atlet yang sudah usianya di atas Lintang nggak di Asia Tenggara? Di kejuaraan Iya, dunia pernah. misalnya? Oh, di kejuaraan dunia ada. Ada beberapa. Iya, ada Tahu ya beberapa. levelnya berarti ya? Iya. Nah Ya kalau kebetulan mereka juga sempat berlatih di sini bareng-bareng. Oke, jadi gimana ceritanya Bang? Kok malah Malaysia, orang luar Singapura, terlatih di sini? Thailand udah sempat latihan di sini. Bang, ini kalau SEA Games kan kata abang batu loncatan. Tapi batu loncatan itu apakah batu loncatan yang buat main-main, bercanda atau serius gitu Bang? No, jadi tidak ada yang ya kita boleh bercanda tapi dalam perspektif yang lain gitu kan. Tetapi untuk prestasi itu semua harus direncanakan jauh-jauh hari gitu kan. Mereka-mereka ini saya sudah sampaikan bahwa ini kan perdana lagi panjat tebing dipertandingkan sejak SEA Games 2011 ya. 2011 itu kita juara umum, kemudian baru di pertandingan lagi karena memang keunggulan Indonesia di cabur ini, baru di pertandingan lagi di 2025 ini, kurang lebih 14 tahun. Nah, kami menilai bahwa ini adalah momen yang event yang memang sangat-sangat dipersiapkan. Tetapi untuk di level ya strategiknya tadi itu yang kita mau ke jenjang sampai 2044. Jadi harus dimulai dari tangga yang tangga bawah. Asia Tenggara lah ibaratnya betul gitu ya. gitu. Nah itu memang kami sampaikan, kami tim pelatih menyampaikan kepada atlet bahwa SEA Games ini adalah SEA Games pertama dan terakhir kalian. Kok bisa? Karena kami tidak mau mereka terjadi seperti berpikir comfort zone bahwa saya SEA Games saja lah. Sudah syukur. Jadi di mereka SEA Games. harus naik levelnya. Jadi tidak di level SEA Games lagi. Levelnya Asian Games dan Olimpiade sama seperti senior-seniornya yang tidak bermain. Seandainya kami memilih mau targetnya di atas 3 emas atau 4 atau 5 emas, bahkan bisa secara probability di atas kertas kami bisa punya potensi untuk mengamankan semua medali emas itu. Namun kami tidak berpikir demikian karena nanti secara mentality efek juangnya hanya akan sampai di SEA Games. Jadi tidak berpikir bahwa bagaimana saya mau mengibarkan merah putih di ajang Asia. Sudah puas gitu. Level di SEA Games tertinggi, ya? iya. Tidak boleh ada comfort zone di situ. Bagaimana kami kami sudah mengibarkan merah putih di level tertinggi Olimpiade. Di Paris gitu. kemarin ya. Di Paris. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kami downgrade untuk menurunkan atlet-atlet yang sudah mengibarkan merah putih di level tertinggi kejuaraan dunia dan Olimpiade. Tidak ada alasan lagi untuk menurunkan mereka di level bawahnya. Artinya adik-adiknya nih sekarang yang harus mengikuti fase perjuangannya mereka sebelumnya. Estafetnya harus tetap gitu That's Bang right, ya, nggak ya. boleh putus ya. Betul. Artinya benchmark kita tuh udah sangat tinggi ya untuk kita sejajarkan dengan kawasan Asia Tenggara misalnya, atau kawasan Asia justru. Iya, betul. Lawan Ya, kita siapa Bang paling deket Bang? Paling deket deh di Asia, mungkin Asia Tenggara, All Asia Tenggara. Asia ketemu. Tenggara kita tuan rumah dan Singapura, Malaysia itu dengan tim yang kami turunkan second layernya itu levelnya sama. Karena mereka senior. Ya karena mereka ada senior, ada junior Ya. yang punya jam bertanding yang sama gitu. Gitu. Kalau di level Asia, Korea atau Jepang? Level apa? Asia untuk kategori speed itu sudah ada Cina, Jepang, Kazakhstan, Iran. Untuk di lead kategori lead dan boulder ada Jepang, Korea, ya China juga mereka mengejar juga di situ. Ya
ya kita ada di kekuatan yang sama ya. Kita dalam keadaan baik-baik saja, minimal kita nggak di zona nyaman tuh Bang ya. Jadi kalau zona nyaman bahaya, takutnya kita malah justru gede pala, nggak bisa ngeliat keluar nanti ya. Itu Itu yang masalahnya. seram. Lah, Betul. Lintang ditekankan itu kayak gimana bahasanya? Bahasanya sebagai seorang coach, head coach tuh gimana Bang ke anak-anak Bang? Ya, pada prinsipnya kami samain dulu visinya gitu. Sebelum memulai program jangka panjang, ya kita samain dulu. Ini kita mau Olimpiade. Jadi kalau ngutip ininya Bung Karno, mau Hari Pahlawan ya, tuntutlah keinginan cita-citamu setinggi langit gitu kan. Kalau kau jatuh nanti jatuhnya di bintang-bintang gitu kan. Ya paling tidak gitu. Goalsnya kita Olimpiade. Nanti apes-apesnya kan juara Asia. Apes-apesnya lagi juara Asia Tenggara. Itu nggak apes Bang. Artinya kan ini bahasa Ya itunya tuh bahasa kan. kita ya. Iya, Ini betul. emang kalau anak olahraga emang beda. Namanya juga olahraga, semangatnya harus gede ya. Sama mau ke Lintang nih, mau tanya soal Bang Hendra. Bang Hendra tuh galak nggak ya? Bukan galak tapi lebih ke tegas ya. Tapi tegas. Iya. Nggak mau bilang galak karena nggak enak di sebelahnya. Ya ada saya di sana. Tapi tegas ya. Tegas Iya, dalam tegas. artian kayak gimana kalau ngelatih itu? Eh, Kita nggak tahu ya batasan tegas atau mungkin keras atau galak, kan kita nggak tahu ya. Kalau pelatih boleh galak soalnya. iya. benar. Tegasnya gimana? Pernah dihukum nggak? Sering. Dihukumnya apa sih? Lintang dapat. Ini kalau nggak mau ngomong kita tanya sama coachnya loh. Enggak dia yang harusnya. Dihukumnya apa nih seorang atlet itu ya? Kan kalau kita orang biasa dihukumnya suruh misalnya nyuci piring gitu ya. Nah kalau atlet suruh apa? Mungkin denda. Denda. Wah Iya. denda mah serem ya. Suruh lari keliling HI nggak? Harapan Indah nggak? enggak. Ya bahaya, banyak truk ya. Iya. Bang, kalau anak-anak kan beda-beda backgroundnya. Ada yang dari daerah A, ada dari daerah B, ada yang suku A, suku B. Punya karakter dan pendekatan secara sosial kan berbeda, Bang. Betul. Nyelesainya gimana, Bang? Ya pertama kan kami di sini satu atapnya udah 4 tahun lebih gitu kan. Oke. Dari Dari sini. 2020 ya Oke. betul. Jadi semua karakter dan segala macam lebih banyak saya sudah tahu, bukan kurang lebihnya ya. Ah. Lebih-lebihnya saya sudah tahu gitu. Ya pendekatan individualnya memang itu yang utama Ah. gitu. Jadi kalau Lintang bilang saya tegas, ya memang karakter pribadi personal saya mungkin Ya seperti pelatih harus kelihatan tegas begitu lah, tuh. pelatih lebih mana ada, Bang ya? Tapi kan tujuannya sama tadi. Heeh. Kita persamaan visinya sama, jadi menjalankan misinya juga sudah tahu. Kalaupun ada yang keluar rel sedikit kan diingatkan, insya Allah akan kembali gitu. Mereka kan banyak anak usia remaja ketika masuk. Betul. Berarti Abang jadi bapak sambungnya nih sekarang. Kalau kami lebih ke tim ya, makanya tim kepelatihan itu kami lengkap. Nah, saya hanya tahu dapat ininya, resumenya dalam tanda petik Ah. itu dari tim kami, tim kepelatihan. Oh. Di sini kami punya tim psikolog, Ah. 2, 1 perempuan 1 laki-laki. Tim dokter juga sama, 2 dokter yang mendampingi, fisioterapis dan lain-lain. Ah. Nah, itu kalau saya cuman sendiri ya Berat. babak belur gitu Iya. kan. Jadi memang teman-teman di tim kepelatihan itu yang bekerja bersama-sama untuk men-screening bahwa karakter screening di awal itu penting. Jadi karakteristiknya misalkan Lintang seperti ini, si A seperti Iya. ini dan lain-lain gitu. Misal ada ketemu yang mudian gitu, gimana caranya untuk nyelesain itu ya Bang ya? Betul. Saya ngebayangin betapa pusingnya sebagai seorang yang dituakan di sini dengan karakter beda-beda. Ada berapa puluh orang anak-anaknya? Untuk saat ini atletnya 30, 30. Yang mau disiapkan ke SEA Games berapa Bang? 18. 18 itu berapa perempuan, 9 berapa? putra, 9 putri. Nah, ini nomornya sama semua atau gimana Bang? Beda-beda. Jadi kayak Lintang itu dipersiapkan untuk lead putri, speednya juga ada, bouldernya juga ada. Jadi sudah spesialisasi. 3 nomor itu sudah disiapkan semua ya? Sudah. Total ada 18, 9 putra, 9 putri. Betul. Berarti Masing-masing satu kategori nomor 3 atlet. Oke. Yang paling tinggi di target selain Lintang di nomor lead, speed apakah kita juga target? Semuanya kita target.
eh, eh, semuanya target emas, Mas. namun probability yang tinggi yang bisa eh, memungkinkan meraih medali emas itu ada 3 di speed putra, speed putri, dan lead putri. Kalau ditulis minimal 50% itu boleh lah ya. Betul. Karena sebenarnya bisa saja semuanya 6-6-nya. Bisa. Tapi namanya kita juga tahu diri gitu ya Bang ya. Bagi-bagi juga sama yang lain lah. Gitulah Bang. Bukan lah. Itu namanya memang kita nggak tahu tinggi lah ya. Tapi Ya. memang targetnya memang tinggi. Nah ini ngomongin soal panjat tebing kan kita tahu nih. Saya tadinya Bang, expect saya dulu di SMA tuh ada papan panjat tebing gini di depan sekolah. Dan nggak pernah coba sekalipun karena saya agak-agak kutu buku zaman sekolah. Saya ngiranya ternyata simpel, ternyata sesulit ini. Ketika saya mau coba saya nggak berani, baru satu step saja, oh ini kayaknya berat banget. Nah Lintang kan cewek, Ya. waktu masuk kan pasti badannya kecil gitu ya, nggak sebesar sekarang gila banget ototnya. Apakah hanya diajarin manjat saja atau ada kurikulum lain di pelatihan itu? Ya, tidak hanya sekedar manjat, jadi ada latihan-latihan pendukung gitu. Pertama latihan salah satunya adalah mobility gitu. Kayak latihan kekuatan, latihan flexibility dan segala macam. Itu untuk mencegah resiko-resiko cedera gitu. Kalau cederanya kita nggak bisa pastikan bahwa aman dari cedera. Setiap Punya risiko ya? cabang olahraga punya resiko cedera sendiri gitu kan. Tapi paling tidak bagaimana kita meminimalisir resiko itu di tengah intensitas latihan yang tinggi. Untuk elit level atlet timnas itu kan mereka dipersiapkan di elit dunia, ya, mau tidak mau intensitasnya pasti lebih tinggi dibanding kita sebagai awam yang untuk menjaga kesehatan dan segala macam gitu kan. Nah, ya itulah latihan-latihan pendukungnya itu. Makanya tim dokter bekerja sangat keras untuk mencegah resiko cedera dan mengobati kalau cedera itu sudah terjadi gitu kan. Nah itulah yang kami lakukan semua. Setiap Rabu juga ada kelas psikologi dan ya mereka itu juga capek juga tuh. Jadi bukan sekedar psikolognya datang memotivasi, mereka ada treatment khusus bahwa sifatnya individual banget gitu. Rabu ini si Lintang dan berapa orang di jam sekian ada jadwal sesi gitu. Sesinya gitu. Jadi dibentuk karakter artinya di situ. Betul. Bukan hanya kemudian konsultasi kamu lagi punya masalah apa, nggak kayak orang umum gitu ya. Bukan ya Bang ya. Artinya memang itu olahragawan dilatih. kan dibentuk karakternya kan. Betul. Cara yang dibutuhkan, karakter yang dibutuhkan seorang pelatih kan pasti juga butuh konsultan psikologi ya sebagai ahlinya. Nah yang dibutuhkan pelatih itu karakter kayak gimana Bang? Ya saya natural aja sih sebenarnya. Lah ketemu Lintang kan nggak mungkin natural Bang. Ya paling tidak visi saya beririsan dengan keinginan pribadi saya gitu. Pengen Indonesia tidak dipandang remeh sama negara-negara lain gitu kan. Dan itu sudah terjadi Bang. Dan saya mencoba untuk menjaga itu tetap konsisten gitu kan. Ya apalagi mau tidak mau saya harus ya, Bang ya. Iya, mau tidak mau saya harus ya fight lagi gitu. Apalagi kelas lain Bang yang ibaratnya kalau di Olimpiade kemarin kita sudah naik di speed kan masih punya 2 nomor lain yang kita juga belum mampu lah. Betul. Apakah sudah ditarget Bang untuk menuju Olimpiade berikutnya? Ya memang sudah itu rencana strategiknya ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya. Nah jangka pendeknya kemarin itu adalah medali emas Olimpiade Paris gitu di kategori speed. Jangka menengahnya kita nanti 2028 targetnya kategori lead ini bisa menjadi finalis di Olimpiade. Nah jangka panjangnya ini adalah ya tadi itu level prestasi yang sama di Olimpiade 2044. Jadi kategori lead ya. Sama satu lagi polder. Ya. Polder itu juga harus nih. Ini saya mau tanya Lintang dulu nih. Lintang kalau waktu kenalan saya yakin Lintang ototnya nggak sebesar sekarang. Saya sebelahnya Lintang, saya melihat Lintang tolong tunjukkan ototnya dulu ke kamera biar kita tahu. Sebelahan sama saya Lintang. Gedean siapa? Tolong netizen yang sedang mantau, gedean siapa? Saya ototnya segini, beratnya berapa Lintang? Sekarang kalau nggak di keberatan? 46 46 tingginya? 153.
153.46. Saya 171.57. Sebenarnya nggak balance ya kalau saya adu bantu sama Lintang ya. Jadi Lintang waktu kan gini nih, cewek kan biasanya kan suka yang kelihatan manis gitu ya. Kalau Lintang kan ototnya serem banget nih. Serem dalam artian bagus ya, gitu kan. Kalau kemana-mana nggak sama temennya gitu, diomongnya apa sih Lintang? Saya penasaran loh ini, kalau sama temennya atau keluarganya mungkin diomongnya apa sih? Sehat banget kamu ya gitu ya? Enggak sih, lebih ya gede aja. Lebih suka Kayak dengan keren ya? Kayak binaragawan. Tapi Enggak. enggak lah, enggak beda ya Bang ya? Tapi dia kalau setiap minggu Ah, ah. itu feminim sekali kalau Oh, masa? iya betul. Kalau pas lagi ke gereja pakai Dia nggak dress. kelihatan kayak atlet gitu. Jadi feminim banget. Oh, meskipun juga kan katanya olahraga kan agak maskulin gitu ya, tapi Lintang ternyata masih bisa menyesuaikan itu. Masih bisa. Punya pacar dong? Enggak. Nggak boleh atau enggak? Fokus ke Iya. prestasi dulu. Iya, Lintang satu nih. Ini kan agak berat ya, ketemunya senior Iya. di Thailand nanti. Lintang juga di target tinggi banget. Apa yang mau disampaikan ke publik, terutama pecinta panjat tebing nih? Apa mau disampaikan sih targetnya Lintang atau janji Lintang apa? Pertama-tama mohon dukungannya untuk semuanya warga Indonesia. Doakan kami tim Indonesia untuk bertanding di SEA Games 2025. Semoga kami dapat menampilkan yang terbaik, dapat mencapai sesuai targetnya, dan mengeluarkan semua kemampuan yang dimiliki seluruh atlet Indonesia. Amin. Nggak kangen gudeg Jogja ya? Kalau kangen nanti ke kantor saya ada sebelah soalnya tukang gudegnya ada. Baiklah. Bang Hendra, ini adalah sebuah pesan kami penting ke Bang Hendra. Sebenarnya kami yang mau ngasih pesan Bang. Ya, tetap semangat Bang, karena kayaknya bebannya tinggi. Kami yakin SEA Games tidak dianggap sebagai sebuah hal kecil, pasti dianggap sebuah hal yang besar, sebuah tantangan. Meskipun kita sudah agak jauh melangkah, tapi yang dijanjikan oleh panjat tebing pasti bukan hanya sekedar SEA Games. Apa yang mau disampaikan ke seluruh pecinta panjat tebing di Indonesia Bang? Kayak Ya. kesannya apa gitu bahasanya? Ya kalau keinginan kami semua bahwa paling utama adalah doa gitu kan. Amin. Doa bagaimana ikhtiar kami di tim nasional ini bisa keinginannya bisa sesuai dengan doa-doa yang dipanjatkan atlet Heeh, setiap mereka ibadah dan lain-lain. heeh, Dan itu memang harus ada backingan doa lagi gitu kan. heeh. Paling tidak itu yang nilainya lebih tinggi dari hal apapun gitu kan. Doa sangat powerful ya. Betul. Karena- Kan urusan proposal langsung ke Tuhan itu. Bukan proposal ke pimpinan dan segala macam. Dan lagi. ACC ya, Dan siapapun untungnya kita bisa ya. itu kan. Iya. Siapapun bisa Hebat memanjatkan nih. itu gitu. Gila, Bang Hendra, saya setakjub-takjubnya. Di belakang kita ada teman-teman yang sedang latihan, ini seru banget. Kalau Anda, mungkin kalau main boleh nggak sih Bang nonton dari jauh gitu? Boleh. Boleh ya? Di Boleh Harapan juga, Indah boleh. di Santika. Jadi kalau Anda deket-deket orang Bekasi boleh nanti main ke sini ngeliat dari jauh juga nggak apa-apa. Karena asal nggak ganggu ya. Ngasih semangat juga nggak apa-apa. Jangan doa makanan nggak boleh Bang ya. Karena mereka ada dietnya ya. Ada ya. Ada dietnya. Ada syaratnya gitu. Itu dia. Agak berat. Thank you Bang Hendra. Sama-sama. Thank you juga Lintang. Yes. Sampai ketemu lagi nanti ya. Kita ketemu nanti di Thailand. Mudah-mudahan bawa medali emas untuk Indonesia. Nanti pastikan Anda terus menyimak program Roadshow jelang SEA Games 2025 Thailand. Hanya di Radio El Sinta, Sasrofi. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.